kembali di Anabel Channel bersama gua Aji dan gua Ilham. Siap. Jadi ini tempat di mana kami akan bercerita dan membahas hal-hal yang menurut kami menarik. Ada backsound. Wih. Ini garam dan madu. Nah, dari sini kita udah tahu kita akan bahas lagu-lagu terbaik Sheila on 7. Ya tapi ini orang konteks aja nih. Yeah. Ada nggak lagu yang lo dengerin akhir-akhir ini? Yang lagu yang lagi sering lo dengerin akhir-akhir ini deh? Gue main nemu di Instagram ada Bla Bli Blue. Apaan? Apaan? Vanilla. Gue gak tau, gue nemu di Instagram doang, terus gue cari di Spotify ada, terus Kendrick Lamar, gara-gara dia di Super Bowl ya. Apa dan Like Us? Tapi yang lagu lamanya ternyata, sama yang SZA, yang soundtracknya Black Panther. Itu juga nge-diss Drake, Mon. Hah? Itu juga lagu diss buat Drake itu. Iya. Ini Bang Mamat ini emang fenomenal sekarang ya. Enggak. Tapi lo harus tahu, dia pernah dapat Pulitzer Award. Hah? Dia pernah dapat Pulitzer Award. Nulis apa dia? Di album Dem. Coba ya 2018 Pulitzer Music Award pemenangnya. Pas ini ya. Album Dem yang apa Humble. Jadi kalau menurut gue sih Kendrick Lamar nggak perlu membanggakan penampilan Super Bowl-nya yang mengalahkan Michael Jackson, karena dia udah punya Pulitzer Award. Wow. Menurut gue itu biggest flag yang bisa lu. Gue apa kalau lu musisi ya, terus lu dapat Pulitzer tuh kayak wah ini apalagi ini musisi hip hop gitu. Kalau gue sih wah gue akan sombong sekali. Tapi menurut gue yang sampai kali ini masih tetap jadi andalan gue adalah Eminem ya. So, dia udah pensi ya? Kayaknya waktu itu sempat ngeluarin album baru tapi abis itu kayaknya masih kita satu kantor kan ya? Ada kan tuh lagu ya. Ini lagu gimana? Jadi lagu garam dan madu gimana? Ada di cover ini di musik. Ada lagi? Ada. Terus dicengin gitu, jadi bahasa Inggrisnya remedial. Ada tuh. Ini tadi kita udah singgung sekilas lagu terbaik Sheila on 7 karena gue sebulan yang lalu lah ya kira-kira gue baru tahu ternyata dia ngerilis single Memori Baik. Saat itu gue mencoba mencari relevansinya dengan judul lagu yang lapang dada, tapi akhirnya membuat gue sahih lah rasanya untuk menyebut Sheila on 7 adalah salah satu band legendaris Indonesia gitu. Dan kali ini kita bakal ngobrolin lagu-lagu terbaik Sheila on 7 versi kita gitu, karena mungkin kita di generasi yang sama, kita dengerin lagu pertamanya apa gitu. Dan kalau dari lu 10 lagu terbaik Sheila on 7 versi lu. Dan kenapa kemudian itu jadi favorit lu gitu? Oh, oke. Atau 5 aja, itu 7? 10. Oke. Ini 90-an nih coy. Sebentar. Tarik dulu. Nomor 10 Mantan Kekasih. Kayak benar aja. Sakti ya mungkin ya? Mantan Kekasih. Oh iya. Yang hilang datang. Itu. Nomor 9. Itu nomor 10. Itu karena dulu gua suka lagu itu karena Mantan. bukan. Tapi karena lagu itu waktu itu sempat ada di radio Bang. Jadi waktu itu gue lupa sih, gue tuh lagi kenapa. Tapi waktu itu tuh gue lagi capek banget. Terus kayak hari itu pokoknya gue lagi nggak mood banget. Nah terus gue dengerin lagu itu pertama kali di radio tuh. Nah di situ akhirnya gue kayak ngerasa hook aja sama lagu itu, karena pada waktu pas lagu itu muncul. Pas lagu itu diputar di radio ya, waktu itu gue lagi macet-macetan sama temen gue, lagi hujan macet-macetan, jadi akhirnya kayak ya udah akhirnya kita dengerin, jadi kita diam dengerin lagu itu doang. Nah itu makanya kayak salah satu lagu Sheila on 7 terbaik. Yang ke-9 yang terlewatkan. Lupa lagi gue lagu. Mungkin salahku. Oke. Itu juga karena menurut gue liriknya bagus banget, dan menurut gue itu kan
kayak apa ya? Ya sebenarnya dalam hidup kan lu pasti punya ada orang yang mungkin pas lu ketemu tapi kayak gua sama lu juga udah punya sama-sama punya pasangan gitu. Oh berarti dari dulu emang ada benang merahnya ya, gue baru nyadar nih. Karena gue lupa nih yang terlewatkan nih, karena lapang dada sama murid baik tuh kayak gue nyambung gitu. Yang itu kayak kita tuh sudah punya kehidupan masing-masing, cuman ya udahlah gitu gitu. Ya kan? Iya dia kayaknya kan soalnya kayak mungkin dari pengalaman ya, dari pengalaman yang mereka pribadi ya. Jadi kayaknya apa sih ada hal-hal yang mungkin bersinggungan dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Nomor 8 Nomor 8 Niki Bat. Niki Bat. Posko. 18 Pak. Emang iya sih. Terlalu singkat. Ya. Aduh lupa lagi. Terlalu singkat. Kita coba di sini. Ini kita nggak kena ini kan ya kalau di sini. Jangan bisa jadi kenapa? Gitu ya. Aduh maaf ya tadi siapa namanya Garana Madu. Terlalu singkat. Membuat kau jauh lebih hebat. Oh iya. Percaya padaku. Oke. Itu bagus lah. Karena menurut gue itu kan lagu yang bisa lu dengerin kalau pas lu mau meyakinkan seorang wanita. Asik. Terus yang ini berarti ke berapa? 7 lagi. 7 ya, ini ke-7 ya. Nomor 7 Perhatikan Rani. Oke. Karena itu iya, karena itu lagu pertama yang gue dengerin di albumnya Silon Seven, yang lagu pertama. Oh, itu kan kalau nggak salah itu side B pertama deh. Side oke. Ini buat teman-teman kalian dulu kaset itu yang side A dan side B jadi. Iya. Dengar sekarang mah kaset juga ini lagi, viral lagi. Oh ya? Iya, viral lagi. Ada kok teman-teman kita yang masih kaset sekarang. Oh ya? Siapa Dita? Ada Cindy. Oh. Nah jadi ya kalau nggak salah tuh Perhatikan Rani tuh Perhatikan Rani malah justru lagu terakhir di set B. Jadi kenapa gue suka itu karena gue ngerasa lagunya tuh nggak kayak lagu Indonesia pada saat itu. Okay. Lagunya tuh kan soalnya tentang kakaknya kan. Iya. Dan itu video klipnya di taman ya kalau nggak salah gue ya. Lupa gue. Lagu kenal. Bobrok. Ini juga bagus. Karena menurut gua itu pertama kali dan terakhir Silon Seven nulis lagu tentang politik. Iya. Itu ada di list gua soalnya. Makanya gua jadi nomor 6. Okay. Nomor 5 Lapang Dada. Lapang Dada karena menurut gua ya ada fasenya juga bahwa lo harus berlapang dada juga dalam hidup lo kan. Nomor 4 Bait Terakhir. Bait Terakhir. Bait terakhir? Bait. Oh, bait. Bait Terakhir. Kalau dia ini bang, jadi ceritanya tentang orang putus. Nah, gue dengerin itu pas lagi putus. Jadi ada salah satu ininya, ada apa ya, yang masuklah ke gue gitu. Terus yang nomor 4 itu lupa lagi dulu. Saat Aku Konstitusi ya. Shit. Iya. Karena menurut gue ini lagunya cocok banget kalau menurut gue, dan lagunya nggak cringe ya. Karena itu adalah saat itu kita mungkin kuliah ya. Iya. Dan kayak menurut gue kalau itu, dan itu kan 2006 ya. 2006 ditulisnya. Nah, 2006 itu ditulis. Menurut gue pada saat lagu itu ditulis, ya gambaran pada saat lu mau tua sama pasangan lu ya, seperti itu. Jadi menurut gue itu terlihat banget menurut gue. Nomor 3 Hingga Ujung Waktu. Aduh. Yang ada string, pokoknya ada biola. Iya, pokoknya intronya lumayan lama deh. Itu juga menurut gue lagu yang bagus untuk didengarkan bersama dengan pasangan. Nomor 2 Radio. Lewat radio. Iya. Ya itu. Gue suka banget tuh. Dan itu kan kalau nggak salah itu lagu keluar pada saat Trax FM lagi masih jaya-jayanya. Itu kan Molan kalau nggak salah yang di video klipnya kan. Jadi gue suka banget.
Pamungkas. Nomor pertama. Iya. Kisah klasik untuk masa depan. Oke. Coba kalau lo apa, Bang? Nomor 10 saat lanjut usia. Ya itu ya sama, mungkin kurang lebih sama. Dan ketika itu kita hanya ngebayangin. Tapi ketika kita flashback lagi lagu ini, itu real gitu. Betul. Nomor 9 ya, 9 Sahabat Sejati. Itu fase kita ada di SMA ya, atau kita ada kuliah? SMA ya. Di masa itu menurut gua sangat takut kehilangan teman-teman gua di SMA karena secara tradisi gua di Padang itu pasti kalau habis SMA disuruh keluar. Merantau. Tapi real nggak sih menurut gua kayaknya ya, kalau dari pengalaman gua pribadi sih, Bang, kayaknya teman-teman yang bisa sama lu bersama-sama lu mungkin sampai sekarang gitu ya, mungkin ya teman SMA kali, Bang, karena kan kalau kita ngomongin temen SD waktu itu kita masih kecil gitu kan. SMP tuh ya kita masih mencoba mencari jati diri, tapi kan di SMA tuh pada saat kita mencari jati diri tuh ya sama teman-teman gitu, dan jati diri kita terbentuk juga sama mereka gitu. Berapa sih? 8 ya. Pria kesepian. Ini tuh ya, ini bukan sih yang Eros nyanyi? Yang Eros nyanyi di ininya ya, apa sebelum ref kan ya? Iya, itu menurut gua ya buat gue di masa kuliah itu relate, ada momennya dimana gue kesepian gitu. Gue ya itu tadi teman-teman itu di kuliah tuh nggak fun SMA gitu. Jadi ada momen di situ, dan yang menurut gue yang unik adalah ketika Eros ini nyanyi gitu. Jadi dia ngegitar terus dia nyanyi gitu. Itu menurut gue unik gitu. Nomor 7 Bobrok. Tapi sama. Kurang lebih sama. Ketika itu kita putar lagi, mungkin side to side dengan Ahmad Band ya, yang saat itu punya beberapa lagu yang politikal banget, itu pasti akan. Ahmad Band Ahmad Dhani punya 2 lagu politik, Bang. Iya. Yang pertama tuh ini Distorsi. yang tua, Distorsi. Yang Yang kedua 2019 ganti presiden. Oh iya. Aduh, Mas Dhani. Nomor berapa sekarang? Tadi nomor 7 ya? 6 sekarang. 6 itu anugerah. Terindah yang pernah miliki. Saat itu buat gue ingat Temur ini pas gue masih di SMP, dan kemudian kita menjelang acara perpisahan. Jadi saat itu hanya ada drum dan gitar, teman gue main, anugerah terindah. Itu menurut gue momen yang sangat-sangat gak bisa gue lupain gitu di masa-masa SMP, dan yang pasti anugerah terindah akan selalu relate dengan seseorang yang sekarang hidup di samping gue. Widih. Karena menurut gue akan menghabiskan waktu gue bersama dia, dan Tuhan mengirimkan dia untuk gue gitu. Widih. Asik. Respect. Apaan sih ini barusan? Nomor berapa sekarang? 5. Gue pilih 8 menit. Ya itu momen dimana semua orang juga akan nggak harus tentang pasangan ya, tapi lu memang harus belajar ikhlas, karena ikhlas itu susahnya minta ampun. Lu kehilangan apapun tuh pasti akan ada penyesalan, tapi di satu sisi lu harus belajar ikhlas gitu. Dan menurutku secara lagu juga mereka nggak bilang bahwa lagu itu tentang pasangan aja gitu kan. Meskipun sebenarnya video klipnya tentang yang menikah ya. Tapi kayak menurut gua tuh memang pada ada fase di dalam hidupnya memang lo harus lapor dada gitu, untuk apapun ya. Iya. Terus siapa nomor ini? Sekarang nomor 4 JAP, karena lagu itu benar-benar karena video klipnya Dian Sastro. Ya, salah satunya gitu. Terus Dian Sastro pakai baju balap. Baju montir. Iya baju balap. Iya, baju balap ya. Sama Anugerah juga Ji. Tapi nggak pakai baju balap. Iya. Yang terpenting tuh Dian Sastro pakai baju balap, Bang. Iya, lagunya rock, having fun, dan menurut gue di era itu lagu yang benar-benar bukan hanya soal bagaimana tipe lagunya disampaikan, cuman menurut gue itu having fun aja gitu lagunya kayak gitu. Nomor 3. Nomor 3.
Kita nggak ada nih dari 30 hari mencari cinta bang. Sahabat sejati. Terus dari 30 hari mencari cinta ya? Bukan, itu dari kisah kasih. Ntar buat lagi. Melompat lebih tinggi. Ya itu. 30 hari. Itu menurut gua juga lagu yang temanya pertemanan ya. Sebenarnya nggak masuk di list gua tapi lagunya asik. Itu jadi nomor 3 ya. Gampang sekali ya. Nomor 2, Tertatih itu dari album pertama. Tertatih. Itu lagu pertama kan? Iya, lagu pertama. Itu yang kemudian bikin gua, meskipun kasetnya hilang ya, gua nggak tahu sekarang, nyesel juga sih gua. Itu yang bikin gua buat gua ini akan jadi band yang punya cerita panjang gitu di Indonesia gitu. Dan terbukti sekarang menurut gua Sheila on 7 dengan lagu Tertatih itu masih punya masih eksis lah menciptakan lagu gitu. Terus kemudian konsernya selalu ditunggu gitu. Main konser tunggal ya terakhir ya. Iya. Istri gue sampai pengen nonton Sheila on 7 yuk. Gue sih ayo tapi sini apa di Bandung? Yang di sini. Tapi pada saat itu gue ada momen apa gitu nggak jadi, terus gue bilang pas lagi di mall aja ya. Terakhir satu ya. Saya klasik sih. Iya, terlalu ya harus ya. Sebenarnya kenapa lo suka kisah klasik dan harus itu jadi nomor 1? Karena menurut gue apa yang disampaikan Sheila itu ini yang gue jalanin gitu loh. Fase yang gue jalanin gitu loh. Kisah klasik itu kan gimana kita tumbuh dari kecil segala macam, gambaran-gambaran itu yang sebenarnya kita dapat kan, sampai kemudian kita akhirnya ceritakan lagi, entah itu untuk anak cucu kita, entah itu nanti untuk di buku diary aja atau di Friendster gitu, mereka tahu gitu. Karena itu kayak visi besarnya Sheila gitu, gue ngeliatnya gitu sih. Jadi kayak gue perjalanan Sheila itu dari dulu gitu, dia akan ceritakan ke masa depan gitu. Karena sekarang pun anaknya Duta ya, Pak Duta jadi nyanyi juga ya. Gitu. Jadi menurut gue Sheila on 7 akan tetap ada gitu. Sampai mungkin ya nggak tahu lah ya, hidup kadang-kadang di bawah, kadang-kadang dilantik jadi staf sus gitu kan. Ya maksud gue pasti akan ada kayak generasi baru yang kemudian seperti pengen dihidupkan oleh Sheila gitu. Karena gue melihat di beberapa single terakhir mereka agak lebih santai mainnya gitu. Jadi ya cooling down gitu. Dan Memori Baik yang terakhir itu juga santai banget musiknya gitu kan. Betul, simple ya. Simple aja gitu. Itu sih. Bisa kelas terakhir. Don't Wangi. Kalau gue pribadi sih kenapa gue suka kisah klasik tuh karena memang jadi di setiap perjalanan gue ya, entah gue atau orang-orang yang ada di sekitar gue tuh punya makna tersendiri bang sama lagu itu bang. Karena dulu zaman gue prom night itu lagu yang diputerin itu sebuah kisah klasik itu kan pada saat SMA, pada saat kita mau berpisah gitu. Terus nggak berapa lama gue pernah nih nonton konsernya Sheila on 7 waktu itu masih di di Rolling Stone. Di situ gue waktu itu sama mantan gue tuh cerita dia punya satu lagu yang dia suka sama temen-temennya, nah, sebuah kisah klasik ini. Terus gue ya dari lu ini juga, terus dari teman gue yang lain juga ada momen-momennya lah. Jadi selalu ada momen tentang lagu itu. Makanya kenapa gue suka lagu itu, karena menurut gue dengan dari satu lagu itu aja tuh ternyata memori orang tuh saling terkoneksi gitu loh bang. Iya itu yang membuat, menurut gua juga membuat istimewanya Sheila on 7 ya gitu. Dan kenapa mereka itu relate gitu bahkan betul. Sampai ke generasi sekarang gitu. Karena kita juga kaget ya melihat Sheila on 7 ternyata juga digemarin generasi di bawah. Orang pas pesta pora tuh Sheila on 7 rame banget, penuh banget. Menurut lu apa nih lagu favorit Sheila on 7 yang kalian suka dan kenapa itu sebuah kisah klasik untuk masa depan? Terima kasih. Ya, jangan lupa
like and subscribe, juga Iya. komen-komen ya tentang Silon Seven kalau Iya. misalnya ada pengalaman-pengalaman Iya. kalian tentang lagunya atau mungkin pada saat nonton konser ya kasih tahu Iya. kita. Gue Ilham, Gua Haji, sampai Sampai jumpa jumpa. lagi. habis ya? Habis mana? Pas jam 3. Ini maafan sih. Aduh. Ini gini bang, temen itu ada yang buzzer raising kan? Oh iya, siapa? Wah dari SBY. Oh dia, tapi mana jabatan. Oh, Sekarang dia jadi ketuanya Abji. Itu Oh. yang oleh Stalin. Oh dia ini aneh. Apa? Meetingnya. Nah dia tuh dari zaman SBY bang, zaman SBY itu selalu kayak apa lagi tuh pasti mana SBY itu mana pokoknya mana SBY itu ini banget lah. Terus SBY kalah sama Jokowi, oh SBY diceng-cengin sama dia, Jokowi di iniin sampai ke Prabowo. Cuman satu yang selalu gue lihat dari dia, dari kapanpun dia selalu ngejelekin Pertamax bang. Maksud gue kalau ada orang yang dia segitunya banget nah ini tapi gak suka Pertamax berarti emang udah jelek dong. Makanya dari dulu gue nggak pernah, gue tuh jarang banget pakai Pertamax makanya. Mendingan gue pakai Pertalite sekalian karena dia tuh bener-bener dia nggak ada masalah sama yang lain ya, bensin lain dia ada masalah, Pertamax ada masalah. tapi emang pada akhirnya emang itu oplosan ya, itu sudah. Nggak kan kalau katanya tuh emang itu yang lama kan 2018 ke 2023 cuma kan maksud gue iya 2018 ke 2023 kan pasti ada orang yang pernah pakai juga. Karena pada faktanya gue kemarin kan pokoknya begitu beritanya meledak 2 hari ke kantor itu Sepi kan pertama iya, kan. iya. Shell Vivo main ngantri banget tuh. Hmm. Wah gue bilang bahkan kan gue lewat dekat rumah sakit tertentu ada tukang Vivo kan terus pada keluar tuh satu. Ya gue bilang gue capek kapan nih gue. Padahal gue udah pulang cepet gitu. Iya emang ini bang karena ya tapi emang kalau lu lihat tuh Indonesia tuh kalau sekali nggak dipercaya sama konsumen kelar sih Mas. Iya. Lu lihat aja kayak itu yang ngambil Zar kemarin Bloomberg itu. Oh iya itu katanya cepet banget ya turunnya. 2 hari. Kesian sih sama Ariel Tatum masa dia yang paling niat ya. Anjir gue kan kayak dramatik kesel tuh teh anjir. Dia kasih blow on. Nah ini mau dikopi langsung mas? Boleh. Boleh.